Halo semuanya, selamat datang di sesi keempat ya. Ini kita akan membahas mengenai test case dengan unit case. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih. Kalau kita bikin suatu fungsi ya, terus kita tuh yakin nih fungsi ini nggak akan rusak. Kita yakin fungsi tersebut nggak bakal rusak gara-gara apa nih teman-teman? Ya, mungkin karena kita udah pernah nyoba ya, nyoba sekali kemudiannya nggak error atau apa? Nah, masalahnya tuh nggak begitu teman-teman. Kan bisa aja input yang kita masukkan itu memang kebetulan tidak mengalami error. Tetapi bagaimana kalau ada inputan random? Bisa aja itu bisa bikin fungsi yang sudah kita buat menjadi error atau rusak. Nah, disinilah fungsi dari unit case dan test case. Ya, jadi itu adalah cara untuk menguji bagian kecil ya, atau bisa kita sebutlah salah satu bagian yang ada di program secara otomatis gitu teman-teman. Jadi bukan kita nih yang ngecek manual programnya error atau enggak ya atau ada masalah apa, tetapi kita akan secara otomatis dengan test case dan unit case. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ya. Unit test adalah cara untuk menguji bagian kecil dari program secara otomatis. Oke, sebelum itu kita harus tahu ya, unit case ini adalah suatu library ya atau modul yang mana untuk memanggilnya berarti kita harus menggunakan import ya. Nah, import ini sudah kita pelajari jadi oke, kita sudah memahaminya. Nah, tujuannya untuk memastikan fungsi bekerja dengan baik, mencegah bug saat kode di develop atau dikembangin, kemudian agar bisa kita tuh untuk ngecek dulu kodenya bagian mana yang error sebelum kita publikasikan. Nah, untuk itu mungkin kita akan langsung coba ya teman-teman di VS Code-nya agar kita langsung tahu nih gimana pengimplementasian unit test ini di codingan. Let's go. Oke semuanya, sekarang kita udah ada ya di VS Code-nya dan kita akan langsung coba implementasinya. Nah, tadi kita tahu ya unit case dan unit test ya, unit test nama library-nya. Nah, sebelum itu coba kita em, tentuin objeknya dulu ya, objektif kita tuh mau ngapain atau tujuan kita. Di sini kita ingin membuat program kalkulator seperti biasa ya, teman-teman. Nah, di sini karena tujuannya program kalkulator otomatis ada input dan outputnya dong. Oke. Kemudian juga ada fungsinya, misal fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begini ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang tujuan kita adalah membuat fungsinya dulu, fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, karena kita sudah mempelajari materi mengenai modul, berarti sekarang kita coba nih bikinnya menggunakan modul, teman-teman. Ya, misal kita di sini bikin nama filenya kalkulator.py. Ya, kita bikin dulu modulnya, def penjumlahan a, B, gini ya, return a tambah b. Gini, kemudian untuk pengurangan kita tulis a, B. Dan return A min B. Selanjutnya def perkalian A, B ini ya. Return A dikali B. Ya. Dan lagi def pembagian A, B. Return sorry. Return A dibagi B. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah 4 fungsi utamanya yang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya apa nih teman-teman yang harus kita lakuin ya? Nah, sebentar, ada yang kurang teman-teman. Di pembagian, kalau kita ngebagi dengan nilai 0, ingat akan mengalami zero division. Ya kan? Nah, sekarang berarti kita bikin nih di sini. Kita buat agar kita tuh nggak boleh menginput dengan nilai 0. Berarti jika B-nya bernilai 0 ya, kita kasih pesan error aja. Raise value error. Ya, kemudian tidak bisa membagi dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita inputnya B sama dengan 0 ya, atau itu berarti kita membagi dengan nilai 0, langsung kita tahan di sini. Tidak bisa membagi dengan nilai
0. Begitu teman-teman. Nah, langsung aja, kita buat ada 4 fungsi dulu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita panggil fungsi yang ada di kalkulator di sini teman-teman. Jadi, from kalkulator import ya. Ada apa aja fungsinya tadi? Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Begitu teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin nih teman-teman? Ya kan? Kita bikin sederhananya dulu ya. Def main gitu. Main tuh kita asumsikan fungsi utama lah ya. Ini terus kita bikin aja lah UI biasanya. Program kalkulator gitulah ya. Kemudian let's say lah kita tulis di sini menggunakan try except lah ya. Try except. Kita bikin penghalang kalau dia inputnya itu bukan yang kita mau, berarti kita taruh try. Maksudnya apa bang? Udah benerin dulu nih. Print. Masukkan apa namanya? Masukkan operasi ya, operasi. Gitu. Pilihannya ada misal 1 penjumlahan, jumlahan. Gitu ya. Print, misal yang kedua adalah pengurangan. Print yang ketiga adalah perkalian dan yang keempat jelas ya, pembagian. 4 pembagian. Gini ya. Masukkan operasi. Jadi ntar dia tuh ingin meminta input nomor berapa. Kita bikinlah di sini inputan int input kita tulis pilih operasinya ya. Kita ingin menyuruh dia tuh milih dari angka 1 sampai 5. Kemudian setelah kita membuat inputan di sini, kita gunakan try except ya. Misal kita ada taruh try di sini. Kita kan setelah kita input operasinya ya, pilih operasi berapa, kita di sini akan input bilangan dong. Nah, pilih pilihan 1 misal. Pilihan 1 itu kita tulis pakai float aja ya. Input bilangan 1 gitu. Pilihan 2 float. Input bilangan kedua. Gitu ya. Nah, kita bikin except nih. Ya. Nah, except ini fungsinya kapan atau fungsinya untuk apa? Ya. Fungsinya adalah ketika kita memberikan input yang salah di pilihan ini ya. Nah, oleh karena itu berarti jenis errornya adalah value error. Jenisnya adalah value error. Print. Terjadi kesalahan. Begini ya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang baru deh di sini kita panggil fungsinya menggunakan percabangan if. If pilihan sama dengan ya pilihan yang ini ya teman-teman. Pilihan sama dengan 1 ya. Berarti kita tulis di sini. Kita panggil fungsinya yaitu print. Print hasil adalah nah kita ambillah nama fungsinya ya yang ada di sini. Kita panggil lah penjumlahan. Ini lupa komanya. Kita taruh koma sih. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau pilihan kedua tinggal elif. Pilihan sama dengan 2 print hasil ini ya. Print hasil pengurangan dan seterusnya teman-teman. Kita langsung copy aja ya. Ini langsung error. Kita copy, kita gini. Nah, elif pilihannya 3 berarti perkalian dan kalau 4 dia berarti pembagian. Ini teman-teman. Nah, tapi ingat fungsi yang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dia memiliki parameter, yaitu parameternya adalah bilangan 1 dan bilangan 2 atau pilihan 1 dan pilihan 2. Begitu teman-teman ya. Ini kita tinggal copy aja. Kita pindahin ke sini, gini. Sip, kita kesini lagi, kita gini, dan ininya kita taruh parameternya. Oke, begitu aja teman-teman ya. Ini udah selesai ya untuk ini. Kita tambahin deh. Else print pilihan tidak valid. Ya.
Oke, nah sampai sini kita tahu nih flow programnya gimana ya kan. Ya, oleh karena itu sekarang fungsinya dari unit case itu ada di mana sih gitu kan. Nah, fungsinya dari unit case itu ada ketika kita ingin mengecek inputan secara otomatis. Oleh karena itu, di sini let's say kita buat file baru ya, file untuk unit test tersebut. Kita asumsikan nama filenya adalah test underscore kalkulator.py gini ya. Nah, di sini baru kita import nih unit test. Nah, yang ini teman-teman. Begitu. Baru deh kita panggil fungsi yang tadi ada di kalkulator.py ya. Yang ada di sini ya, kita panggil semua. From kalkulator. Nah, ini kita tinggal copy paste aja ya yang di atas ini. From kalkulator import. Nah, udah. Setelah kita paste semua ya, yang tadi itu nama-nama fungsinya. Sekarang baru nih kita buat suatu kelas ya. Nah, baru deh tulis tes, misal nama kelasnya tes operasi gini ya. Nah, terus seperti biasa ya kita bikin template dulu kayak gini. Nah, sekarang parameternya adalah unit test dot test case. Nah, inilah kenapa materi ini dinamakan test case ya. Tujuannya untuk mengecek ya setiap kasus yang memungkinkan. Oke, selanjutnya, misal kita ingin mengecek operasi penjumlahan, def test underscore tambah. Misal kita bikin metodenya seperti ini ya teman-teman, self. Terus kita tulis nih, self assert equal. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang ada di import unit test ya. Assert equal. Kemudian tulislah nama fungsinya. Misal penjumlahan ya. Ini kita ganti aja jadi tes penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, sekarang kita ulik dulu nih teman-teman sebelum kita lanjut ya. Tujuan dari tes underscore ini bukan sembarangan kita naruh, oh biar rapi aja, biar kita mengikuti snake-nya. Enggak teman-teman. Tapi tes penjumlahan ini atau menggunakan tes underscore ya, ini tujuannya adalah karena import unit test, dia akan mengambil yang memiliki sintaks test underscore terlebih dahulu teman-teman. Jadi itulah kenapa kita menggunakan test underscore di depannya. Nah, sementara itu, apa nih fungsi dari assert equal? Ya, ini teman-teman bisa lihat nih, tiba-tiba kok ada nih assert equal ya. Ini. Nah, jadi fungsi dari assert equal ini adalah untuk membandingkan dua nilai ya. Maksudnya gimana nih? Nah, kita selesaiin dulu kode yang ada di sini. Misal penjumlahan kita taruh nilainya adalah 5,3. Ingat penjumlahan itu adalah fungsi untuk menjumlahkan ya, tadi kita udah buat di sini. Ya, parameter A dan parameter B. Nah, kalau kita taruh 5,3, artinya outputnya adalah 8 ya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari unit test yang assert equal ini, itu adalah untuk membandingkan apakah hasil dari operasi penjumlahan 5,3 ini, atau hasil dari operasi yang di sini nih, itu adalah sama dengan 8. Nah, kalau sama dengan 8 berarti benar teman-teman. Itulah ya fungsi dari assert equal. Nah, sekarang kita gunain lagi untuk yang fungsi pengurangan. Kita buat lagi di sini ya, pengurangan. Nah, kemudian ntar di sini itu perkalian dan pembagian. Gitu teman-teman. Nah, ini kan tes penjumlahan tadi ya, sekarang tes pengurangan atau perkalian ya. Perkalian aja deh. Yang kita ubah perkalian 5 kali 3 hasilnya harus 15. Kemudian untuk yang selanjutnya, habis perkalian ada pengurangan. Kita bikin nih pengurangan. 5 kurang 3 hasilnya adalah 2. Ya, tes penjumlahan. Ini kita ganti menjadi tes pembagian ya. Tadi namanya tes pembagian ya teman-teman. Pembagian. Nah, baru deh. Di sini kita tulis pembagian 5,3. 5 dibagi 3 itu kan hasilnya suatu bilangan yang irasional ya teman-teman. Dia akan menghasilkan nilai yaitu 1 koma panjang ya. Jadi untuk itu biar mudah kita ganti aja 6. 6 kalau kita bagi dengan 3 ya teman-teman, dia akan menghasilkan nilainya kan 2 ya. Berarti kita langsung nulis aja
6 bagi 3 ya 2. Udah. Begitu teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya adalah apalagi yang harus kita lakuin di sini teman-teman? Yaitu kita akan membuat, yang namanya instruktur, ya. Mungkin instruktur ini udah pernah teman-teman dengar ya di materi OOP dasar ya, Dev, Init ya. Ini salah satu instruktur untuk menginisialisasi ya, Init. Nah, sekarang di sini tuh kita ada instruktur baru ya, namanya adalah name. Ya, ini adalah salah satu instruktur ya. Nah, ini kita bikin aja dulu, nanti kan saya jelaskan. Gini, main, terus begini. Nah, unit test dot main jalankan. Nah, jadi fungsi dari kita membuat instruktur ini adalah simpelnya untuk menjalankan fungsi yang ada di unit test ini, teman-teman. Jadi kalau kita nggak jalanin ini, dia akan mati, teman-teman, atau kodenya simpelnya itu nggak akan jalan. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja nih coba gimana cara kita coba kodenya ya, teman-teman. Cara kodenya adalah kita ke tes kalkulator yang ini nih ya, bukan kalkulator atau main PY, tapi di tes kalkulator. Nah, kemudian kita run kodenya, gitu. Nah, yang terjadi dia akan muncul nih, run 4 tes in 006 second. Kemudian ada oke. Nah, kenapa run 4 tes? Karena tes yang kita lakuin itu ada 4 jenis. Tes penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Misal saya hapus di sini. Let run 3 test. Atau artinya dia hanya menjalankan 3 tes aja. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi kita tuh nggak usah nih ngetes manual, misalnya di sini ya, kita bikin nih baru pembagian, terus kita bikin gini 2,3, terus kita bikin lagi nih pembagian 5,2 misal gitu. Ini nggak usah, teman-teman, karena akan wasting time ya, atau buang waktu juga. Mending kita langsung aja bikin suatu tempat untuk ngetes. Begitu, teman-teman, ya. Emang agak kompleks untuk materi kali ini, jadi yaps, kompleks namun dia penting ya, teman-teman, untuk masih ada hubungannya juga dengan error handling. Jadi untuk error handling juga bisa. Begitu, teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut ke yang namanya seperti biasa ya, mini quiz. Oke, semuanya, sekarang kita udah ada di mini quiz ya. Nah, tugas kalian adalah buatlah sebuah modul ya, yang memiliki fungsi luas persegi panjang, dan juga operasi pembagian ya. Seperti biasa ada menampilkan value error ya. Nah, sekarang gunakan unit test untuk menguji ya, luas persegi kalau kalian memberikan input 4, apakah hasilnya 16 ya. Luas persegi 5,3, apa hasilnya 15, dan juga ada dua lagi ya, 5 dan juga kita tes nih bagi 10,0. Nah, outputnya harus error ya, teman-teman. Di unit test itu harus muncul error. Nah, sekarang yang kita buat ini itu memang agak kompleks bagian atasnya. Nah, kita akan berfokus ke bagian bawah sini, teman-teman nih. Oke, itu aja. Tadi kita udah nyoba ya sedikit mengenai unit test ini. Dan oleh karena itu, berhubung juga ini sesi akhir ya di materi atau bab ini, maka sampai jumpa di sesi selanjutnya.